Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rejeki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata untuk modul 1.4 yang saya lakukan adalah yang pertama, mengimplementasikan konsep modul budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang kedua, mengadakan diseminasi budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 menggunakan metode luring dengan mengundang rekan sejawat saya, yaitu guru-guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Mimpi kita yang muda, angan-angan kita ada di kepala, rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Habis waktumu banyak takut ini itu, percayalah selalu bahagia menunggu incaran yang dulu tepat di hadapanmu jika yang penting dilakuin, beda dengan yang lain. Kita pemimpin, ingat-ingatlah kata, janji takkan menyerah. Kejar rasa yang kau suka, perlahan tapi yakin, yang penting dilakuin, beda dengan yang lain. Kita pemimpin. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Sampai satu dimulai di Bapak Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita semua dapat berkumpul di acara ini dan juga memberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya acara pada siang hari ini, yang mana acara ini akan disampaikan DP. Acara pada siang hari ini adalah merupakan acara diseminasi mengenai budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo, yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Pedi Pradika Mudayati, Sarjana Farmasi Guru, Ibu Eli Trisusiani, Sarjana Kesehatan Masyarakat Guru, dan Ibu Sri Rejeki, Sarjana Pendidikan Guru. Sebelum memulai acara, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kedua penyajian materi, acara yang ketiga yakni tanya jawab, dan acara yang keempat yakni penutup. Langsung saja ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni acara penyajian materi, dan merupakan acara yang utama pada siang hari ini. Materinya akan dibahas yakni tentang budaya positif. Saya persilakan untuk Ibu calon guru penggerak memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diberikan oleh moderator,
Jadi pada siang hari ini dengan berdirinya kami bertiga di sini, mohon izin Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman baik dari apa yang sudah kami dapatkan di program TJP Angkatan 7 ini. Ya. Jadi pada yang disampaikan Pak Firly tadi tentunya untuk modul 1.4 berarti ada 1.2 dan sampai 1.3 ya. Jadi yang untuk pada kesempatan pagi siang hari ini kami akan menampilkan yang 1.4 yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebetulnya untuk budaya positif ini saya melihat sudah banyak diterapkan di sekolah kami, di sekolah kita ya. Jadi kita tinggal melihat aja apakah nanti melanjutkan atau ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki. Yang saya sampaikan yang pertama ini adalah budaya positif, kemudian disiplin positif, ada teori kontrol dan teori. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita, yang sudah dilakukan oleh kita sebagai pendidik dan seluruh warga sekolah yang akhirnya tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Dan budaya positif ini nanti bermuara pada satu nilai, yaitu nilai universal atau nilai kebajikan. Kemudian budaya positif ini sangat berpengaruh juga pada penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau arti disiplin itu menurut panjenengan seperti apa? Pak Nasrul, pripun Pak Nasrul? Patuh, iya, leres. Bu Yuli, sami Bu Yuli, patuh, setuju? Melaksanakan sesuatu sesuai kriteria aturan. Jadi penerapan disiplin ini kepatuhan, ketaatan, benar ya? Jadi kalau kita ibaratkan, saya ambil contoh saja, kedisiplinan kita masuk di kelas, otomatis di sini. Kemudian dengan disiplin positif ini juga akan menumbuhkan kesadaran para siswa kita untuk memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan. Nah, barangkali kalau kita memberikan tugas kepada siswa, memberikan LKPD untuk dikerjakan. Nah, ada beberapa, kamu harus mengerjakan ini. Kalau tidak, nanti kamu saya suruh keluar. Kalau tidak, kamu saya suruh. Itu mempunyai disiplin yang sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Sebenarnya ini beberapa contoh nih, karena saya lihat kalau kebiasaan di sekolah kita itu sudah banyak yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini. Yang pertama ini adalah disiplin tata tertib sekolah. Jadi setuju sekali ya kalau para siswa ketika memasuki lingkungan sekolah dicek dulu atributnya, kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Ini ada beberapa yang mungkin karena pandemi kemarin kita tidak melakukannya lagi ya, karena memang harus membatasi interaksi antar siswa juga. Nah ini mungkin barangkali setelah ini pandemi sudah berakhir bisa digalakkan lagi ya. Kemudian penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun ini meskipun ya memang biasa masih kurang karena ada pandemi kemarin, kita seyogyanya juga mengumpul kembali agar anak-anak tumbuh nilai kebajikan, berakhlak mulia yang akan tercapai dengan baik. Nah, kemudian pembacaan Asmaul Husna ini juga sudah kita lakukan, dan di hari Jumat juga membaca surah Yasin. Nah, ini dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Kemudian berdoa. Nah, ini juga kemarin kita melakukan di awal, tapi setelah pandemi kita tidak melakukan lagi. Jadi mungkin barangkali bisa digalakkan lagi nanti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Mungkin dijadwal seperti dulu, lagu Indonesia Raya pada hari Senin atau lagu nasional lainnya pada hari-hari berikutnya. Kemudian pembiasaan sholat dua dan libur ini juga meningkatkan jiwa religius dari siswa dan ketakwaannya dalam
beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa. GLS ini sempat kita tinggalkan juga, Bapak Ibu, ya. Karena menurut saya GLS ini merangsang peserta didik untuk berpikir kritis sehingga bisa digalakkan lagi buku yang di literasi tidak hanya pada mata pelajaran atau mungkin buku lain yang ada di rumah yang dimiliki siswa ataupun mungkin dalam artikel atau yang ada. Nah, jadi akan menimbulkan motivasi dari dalam siswa. Nah, kemudian cinta lingkungan ini juga saya seringkali melihat kepedulian siswa ini sangat kurang. Jadi sebaiknya kita juga memberikan teladan atau contoh kepada peserta didik bagaimana cara mencintai lingkungan. Jadi nanti ketika kita sudah memberikan contoh lebih mengena untuk anak-anak belajar dari kita. Kemudian kepedulian. Nah, ini yang sering kita lupakan pada saat jam-jam produktif ataupun biasanya guru mapel yang menggunakan lab bahasa atau lab komputer sebelum dan sesudah menggunakan lab sebaiknya ada piket. Okay? Ada piket sehingga untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Kemudian teori kontrol ini ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan budaya positif ini dibutuhkan kontrol yang baik dari dalam diri kita. Nah, teori motivasi ini saya juga belajar di modul 1.4. Satu contoh seperti yang dijelaskan oleh Pak Taha tadi tentang kedisiplinan kita dalam memasuki kelas, memulai pembelajaran pada pagi hari. Nah, kalau kita kemungkinan dari motivasi ini mana dari Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Nanti kalau saya datang terlambat pasti akan dimarahi oleh Pak Taha. Atau ya wes aku tak teko setengah itu biar nanti dilem sama Pak Taha. Atau yang nomor 3, untuk menjadi orang seperti yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri. Mana Bapak Ibu? Iya, yakin. Kalau saya lakukan selama ini ternyata di modul 1.4 ini tidak pas, ya, tidak sesuai. Karena di sini panjenengan lihat bahwa kita memberikan hukuman yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dari siswa, itu tidak akan menjadikan anak lebih baik. Contohnya, saya seringkali melihat anak yang terlambat. Karena sering berarti saya mesti akan, ya sudah kamu membersihkan toilet, membersihkan kamar mandi. Padahal itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada jaminan anak itu menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, itu sering saya lakukan. Saya menyadari diri saya sendiri, ya. Nah, yang kedua, konsekuensi yang sudah melibatkan siswa dan guru. Ini satu contoh. Tadi pagi saya keingat pada saat waktu Bu Yuli bercerita bahwa jam mapelnya bahasa Jawa banyak anak-anak yang belajar membuka pelajaran saya. Nah, kalau di sini Bu Yuli nanti menanyakan kepada siswa tersebut, ya sudah kamu mengerjakan tugas bahasa Jawa di jam istirahat. Berarti itu namanya konsekuensi. Sudah ada melibatkan siswa dalam memperbaiki atau kesalahan dari yang dia lakukan. Nah, yang ketiga ini yang harapan kita seperti ini ternyata Bapak Ibu, restitusi. Jadi ini merupakan proses penyelesaian masalah siswa dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau dari hukuman dan konsekuensi tadi, siswa tidak akan sadar bahwa dirinya salah dan tidak akan bisa memberikan solusi bagaimana ya saya mau memperbaikinya. Jadi saya dihukum Bu Peggy membersihkan kamar mandi, ya sudah. Tapi besok tidak ada jaminan dia tidak akan mengulangi. Konsekuensi juga sama. Oh, saya akan mengerjakan bahasa Jawa di istirahat. Tapi besok kalau ada mapel saya di waktunya Bu Yuli juga akan sama. Jadi yang kita inginkan adalah yang nomor 3 ini adalah restitusi. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Sri. Okay. Kemudian teori penghargaan, dan ini saya juga belajar banyak
Terkadang memang kita kalau ada siswa yang bisa mengerjakan satu soal, kita memberikan penghargaan misalkan. Tetapi pemberian penghargaan yang berlebihan ini tidak baik. Jadi tidak malah memberikan dia baik, tetapi nah ini yang terakhir dari saya, Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disimak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan panjenengan? Seperti yang sudah saya sampaikan, atau yang ketiga, Anda menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri sebagai contoh para siswa, sebagai teladan para siswa, dan menghargai nilai-nilai yang sudah panjenengan percaya. Yang mana ini Bapak Ibu? Tiga. Ya, biasanya yang paling kata-katanya panjang tuh jawabannya. Terus terima kasih. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan pada budaya positif ini. Kemudian akan berlanjut ke narasumber yang kedua, Bu Eli. Monggo silakan Bu Eli. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya melanjutkan presentasi hari ini, saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli gurita. Mari kita bersama belajar untuk SMK kita tercinta. Maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini itu bukan bermaksud nanti untuk menggurui, namun seperti pantun yang barusan saya sampaikan, kita belajar bersama, kita sharing bersama terkait dengan pengalaman mungkin yang sudah Bapak Ibu berikan di kelas yang Bapak Ibu ampu, kemudian Bapak Ibu. Kemudian juga ada sedikit tadi kita sudah mendengarkan yang Bapak Ibu sampaikan, jadi tentang budaya positif. Di sini ada memang beberapa mindset perubahan yang harus sedikit kita rubah, ya Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Peggy. Terus kemudian di sini saya melanjutkan untuk memantapkan karakter dan juga peradaban kita sebagai pengajar itu untuk lebih memantapkan dalam budaya positif. Di sini itu adalah dengan penerapan langkah kita, langkah kita yang pertama itu adalah dengan keyakinan kelas. Namun sebelum nanti saya membahas keyakinan kelas, saya akan membahas dulu atau kita belajar bersama dulu tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini saya nanti akan menyampaikan nilai-nilai kebajikan, kemudian pembentukan keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Ya, baik, mungkin Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Di sini ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh nilai kebajikan ini apa ya? Jujur, boleh. Disiplin, ya. Kemudian tanggung jawab, komitmen. Ya, baik itu ya, saling menghargai, saling menghormati, kemudian juga kasih sayang, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini muaranya adalah supaya tercipta profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu juga tidak asing ya, karena kita di kelas 10 itu juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ada 6 dimensi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang pertama, sebelum gotong royong beriman, bertakwa,
dan berakhlak mulia. Jadi kita ulang kembali. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Contoh yang sudah saya amati di sekolah kita, seperti kemarin di acara kelas meeting, Bapak Ibu, mapel P5 ini menggelar panen karya, begitu ya, dengan bertemakan P5 ini. Jadi siswa itu melakukan suatu karya, kemudian mereka tampilkan di acara kelas meeting. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menetapkan karakter, kita mempelajari selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa sih harus keyakinan kelas? Bukan kok peraturan saja. Sebelum itu dijawab, ini ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Kemudian kalau yang kedua di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk keselamatan juga, untuk kesehatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita yakini adalah sebagai nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi balik lagi, nilai kebajikan tadi apa Bapak Ibu? Nilai positif yang ada pada diri kita manusia ini untuk tujuan yang mulia. Jadi kalau misalkan kita melanggar, apa yang terjadi? Kira-kira dan konsekuensinya kita tanggung sendiri. Jadi misalkan kita tidak pakai masker di dalam kerumunan, artinya misalkan di situ terjangkit suatu wabah atau virus, kita juga akan terkena. Jadi Bapak Ibu, jadi di sini motivasi yang ada di keyakinan kelas ini kita munculkan dari dalam diri sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Peggy. Jadi akan lebih tergerak dan bersemangat jika kita melakukannya itu betul-betul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari paksaan atau dari luar atau eksklusif. Terus kemudian dilanjut di sini bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya di sini kalau peraturan itu kan biasanya panjang dan dibuatnya adalah sepihak dari sekolah membuat, kemudian ditempel di sekolah dan anak mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak bermakna. Mohon ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nilai-nilai universal ini betul-betul munculnya dari dalam diri sendiri supaya mereka bisa tergerak dan bersemangat untuk melakukannya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ini maksudnya sebagai contoh, misalnya ada anak membuang sampah sembarangan. Kalau dalam bentuknya peraturan, biasanya jangan buang sampah sembarangan. Namun kita ganti, kata-katanya menjadi positif. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi bentuk yang positif. Next, kemudian di sini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi biasanya kita membuat keyakinan kelas ini dengan siswa ada kesepakatan dan sedikit sesuai kelasnya masing-masing, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kita adakan seperti curah pendapat seperti itu ya. Jadi mereka menginginkan kelas yang seperti apa.
Kemudian di sini, nah ini perbedaannya dengan peraturan tadi. Kalau peraturan itu kan hanya sepihak, jadi hanya dari sekolah saja. Namun di sini kita melibatkan siswa supaya ada komunikasi antara siswa dan juga guru. Selain itu juga memberikan edukasi juga kepada siswa supaya dia mau mengutarakan pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu. Kemudian di sini contoh-contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya lakukan itu seperti tadi saya sampaikan, berdiskusi tentang peraturan. Nah ini kita lakukan curah pendapat. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Kita pancing-pancing siswa kita itu bagaimana kelas yang dia inginkan. Contohnya misalnya ketika kita mengikuti pelajaran supaya kita baik, itu sikap kita bagaimana? Kemudian supaya kita juga tidak ketinggalan, kita harus bagaimana? Datang ke sekolah itu bagaimana? Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian contoh lagi, misalnya ada teman yang berbicara, sikap kita bagaimana? Itu kita pancing-pancing agar mereka itu mau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan perumusan peraturan menjadi satu keyakinan. Jadi di sini mereka membuat dan juga di sini didesain supaya lebih menarik, mungkin menggunakan Canva atau menggunakan apa sesuai kreativitas mereka masing-masing. Di sini. Terus kemudian di sini yang dia tulis dalam kertas-kertas kecil tadi itu ditempelkan. Ya, jadi kegiatan selanjutnya adalah menempelkan keyakinan kelas ini dalam satu tempat. Ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa contoh mungkin yang bisa diadopsi atau nanti harapannya itu adalah Bapak Ibu juga melakukan pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi tidak hanya di mapel saya, namun terutama di wali kelas nih. Biasanya yang ketemu pertama kali dengan siswa ketika awal masuk itu pasti wali kelas. Jadi ketika awal pembelajaran, ketika kita melakukan kontrak pembelajaran dengan siswa, nah itu kita lakukan pembentukan keyakinan kelas ini. Ini ya Bapak Ibu, contohnya tadi yang setelah kita pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan, ini maksudnya supaya dia muncul idenya, muncul kreativitasnya. Apa yang dia inginkan dalam kelas tersebut? Oke, ini ada disiplin waktu. Kemudian belajar dengan antusias, seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya di sini, ketika ada teman yang presentasi, itu siswa harus mendengarkan dengan baik. Di sini ada menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Kemudian juga di sini seperti tadi juga disampaikan oleh pemateri Ibu Peggy, di sini juga ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru kita harus bagaimana? Di sini menerapkan 5S, sapa, salam, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Itu di Bapak Ibu. Next, kemudian ini yang saya buat keyakinan kelas ketika praktikum bila bergabung. Karena kita ada kompetensi, ada 3 kompetensi, mungkin nanti di evaluasi akan berbeda dengan keyakinan kelas yang saya buat. Ini beberapa contoh di Bapak Ibu. Kemudian tadi di sini ada satu lagi di Bapak Ibu, belum ngantuk ya? Ya. Jadi tadi, ketika seseorang melakukan satu kegiatan, itu pasti ada yang mendasari atau yang melatar belakangi, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut modul pembelajaran yang saya pelajari di budaya positif ini di modul 1.4. Ini ada 5. Ini menurut Dr. William Glasser dalam teorinya The Choice Theory. Mungkin ini teman-teman awal ini juga mempelajari ini, namun berbeda teorinya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, maka survival di
sini kebutuhan hidup yang berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Makan, minum, Fisiologis. tempat tinggal, kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Di sini kebutuhan yang berhubungan dengan psikologis. Jadi disayangi dan menyayangi, kemudian dihargai dan menghargai, kemudian juga rasa diterima di mana? Di dalam kelompok, di dalam kelas seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kekuasaan atau power. Di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pengakuan atas kemampuan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi dia secara kompetensi atau secara skill atau prestasi ini diakui. Ngerti ya Bapak Ibu? Next, kemudian kebebasan atau freedom. Nah, di sini berhubungan dengan anak-anak ini tidak mau terikat, ngerti Bapak Ibu? Ada waktu-waktu senggang yang dia ingin liburan, dan dalam liburan ini dia menggunakan waktunya untuk mengeksplor, untuk mencoba hal-hal baru yang mereka anggap itu adalah satu kesukaan, ngerti ya? Kemudian di sini kesenangan atau fun. Jadi anak-anak ini tidak lepas dari bermain, Bapak Ibu. Jadi dia suka bermain, suka bersenang-senang, suka bergembira, suka humor. Jadi kalau kita kaitkan nanti dalam pembelajaran di sini, bagaimana juga kita menciptakan pembelajaran itu yang bisa membuat senang anak-anak didik kita. Jadi dia tidak acung-acung atau misalkan kita tanya dia diam aja, tidak seperti itu. Tapi kita buat mereka senang. Next, Bapak Ibu, di sini ada contoh. Ada contoh seorang anak yang bernama Dimas. Dia di akhir pekan dia belajar menyetir mobil. Sampai akhirnya dia bisa dengan lancar. Kemudian ibunya bertanya, di sini ya, Dimas, apa yang membuat kamu itu bisa menyetir mobil? Ini ada beberapa jawaban dari Dimas ini yang nanti coba Bapak Ibu analisis ini masuk kebutuhan dasar yang mana. Next ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, aku merasa bangga dan keren. Ini kira-kira masuk kebutuhan dasar yang mana dari kelima tadi? Penguasaan, ya. Jadi ini kebutuhan tentang skillnya dia, tentang pengaktualisasian diri, dihargai, dihormati. Jadi kompetensinya gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa? Ketahuan. Jadi di sini kebebasan. Jadi dia mengeksplorasi dirinya untuk bisa mencoba-coba hal-hal baru. Kalau biasanya ke sekolah naik motor, ini sekali naik mobil. Itu satu kebebasan. Terakhir, menyetir mobil itu seru. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Kesenangan, jadi senang bisa menyetir mobil itu seru. Jadi anak-anak itu kembali lagi seperti di teori kebutuhan dasar bahwa anak-anak itu adalah suka bermain dan suka bersenang-senang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Bapak Ibu. Ada sedikit pantun juga penutup biar tidak ngantuk, sepertinya sudah agak loyo ya. Beli es degan campur selasi, beli sirsak di Jalan Jawa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan dilanjutkan Ibu Sri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat ini kita balik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya.
Ini saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Peggy dan Bu Eli tadi mengenai budaya positif. Nah, di sini kita mulai merefleksikan diri. Kita sebagai guru berefleksi di penerapan disiplin di kelas yang sudah kita ampu itu seperti apa. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini saya tadi bilangnya kita mari berefleksi posisi mana yang sudah kita lakukan selama ini di kelas. Nah, di sini saya bisa menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol guru di kelas. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu ada teman, dan yang keempat itu ada pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Di sini sebagai penghukum ada kalimat-kalimat yang biasanya disampaikan oleh seseorang yang merupakan tipe penghukum. Contohnya adalah patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan secara verbal itu sedikit mengintimidasi siswa seperti itu. Terus kamu selalu saja salah. Terus ada lagi selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini kita sudah ngejat siswa. Kita melakukan hukuman itu kan tidak hanya secara fisik, kadang bisa secara verbal seperti itu. Nah, kalau kita di posisi penghukum, terus apa efeknya di siswa? Bisa disebutkan mungkin efeknya kalau kita jadi penghukum gimana Bapak Ibu? Trauma, takut. Nah, dan lebih lagi siswa akan sakit hati. Sakit hati lama-lama bisa dendam, misalkan seperti itu. Jadi ke siapa dendamnya? Bisa ke kita sebagai gurunya atau kepada peraturan itu sendiri, kan seperti itu. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembuat merasa bersalah ini guru cenderung menumbuhkan sisi anak merasa bersalah ke lingkungan yang dia di sekitarnya. Misal ada kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat anak merasa bersalah kepada kita. Terus ada berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Berarti kita memunculkan rasa penyesalan kepada mereka. Terus ada lagi gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini mungkin yang sering kita lakukan juga, termasuk saya. Oke, seperti itu. Nah, efeknya bagaimana? Ini siswa jadi putus asa loh. Jadi merasa, oh aku ini sudah mengecewakan orang-orang di sekitarku, jadinya dia kurang percaya diri. Nah, seperti itu. Terus di sini posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, kalau kita karena mengampu di SMK, mungkin ini bagus juga diterapkan. Tetapi di sini kalimat-kalimat di sini, ayolah bantu demi bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ada lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu beresin. Nah, ini efeknya apa? Kita memang dekat dengan siswa, tetapi dia ada kemungkinan nanti akan tergantung dengan kita. Atau ketika dia nanti mematuhi peraturan itu hanya demi kita, tidak untuk keseluruhan guru. Jadi dia akan tergantung dengan kita. Terus ada lagi, misal dia akan merasa hormatnya kepada kita itu akan berkurang. Contohnya, wah enggak Bu Sri, sabar gitu. Jadi kan akhirnya tak apa-apa, gampang kalau Ibu Sri, nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah tipe guru pemantau. Nah, di sini kalau pemantau itu punya data-data yang akurat. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama. Jadi contohnya ketika murid kalau di SD itu kan ketika anak melakukan sesuatu yang baik itu dikasih penghargaan, misalkan bintang atau apa. Kalau di sekolah kita melakukan pelanggaran biasanya nih hubungannya sama Pak Fajri selalu membuat buku poin ya. Jadi tipe-tipe pemantau itu adalah yang kita sudah punya data. Oh, kalau kamu melanggar sesuatu hukumannya ini. Nanti kalau sudah terkumpul berapa poin, nanti kamu akan dapat surat peringatan, orang tua harus datang ke sekolah. Atau nanti kalau kamu sudah mencapai 100 poin, kamu bisa dikeluarkan loh, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah tipe-tipe guru pemantau.
Selanjutnya ini adalah tipe guru yang terakhir, itu adalah manajer. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai posisi kontrol paling ideal yang harusnya kita miliki sebagai guru, yaitu di sini si guru itu menanyakan apa yang kita yakini, seperti yang sudah disampaikan Bu Ali tadi. Karena kita memang sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita membuat kesepakatan ketika kita menanyai itu sudah ada dasarnya seperti itu. Terus di sini guru juga memberikan ini, yang kalimat terakhir itu ada apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi memang di sini guru memang diminta untuk bersama siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, posisi manajer ini memang nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh guru. Pelaksanaannya manajer ini bisa dicapai kalau kita juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, kita perlu memahami apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Perlu diketahui juga bahwa restitusi ini tidak hanya antara guru dengan siswa, bisa dengan kita, dengan pasangan, atau panjenengan dengan anak-anak yang di rumah, seperti itu. Nah, di sini restitusi sekali lagi bukan paksaan, bukan untuk menebus kesalahan siswa. Jadi ini hanya sebuah tawaran seperti itu. Nah, restitusi itu mengajarkan siswa untuk mencari solusi mereka sendiri. Dan mereka bisa berpikir mereka itu ingin jadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini posisi manajer tadi itu bukan berarti kita memanajeri siswa atau mengelola siswa untuk mencari solusi, tapi bukan. Mereka harus menjadi manajer untuk diri mereka sendiri, yang mana proses mereka memanajeri dirinya itu atas bimbingan kita, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini sebenarnya tidak saklek seperti ini, tapi urutan sebenarnya identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sekali lagi, keyakinan itu harus kita bentuk sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di awal-awal tahun atau di awal ini semester ini cocok sekali untuk melaksanakan keyakinan kelas atau pembentukan kesepakatan kelas, seperti itu. Di menstabilkan identitas ini kenapa harus dilakukan? Karena siswa ini sebenarnya kan berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang dia butuhkan atau yang harus dia penuhi, seperti yang disampaikan oleh Bu Eri tadi. Nah, ketika dia kebutuhannya ini tidak terpenuhi, akhirnya terjadi benturan. Benturan ini gimana? Siswa ini ketika melakukan pelanggaran itu kita anggap sebagai siswa yang gagal. Nah, bagaimana dari siswa yang gagal ini kita menstabilkan identitasnya menjadi siswa yang sukses, seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada mereka bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa loh, gitu. Karena manusiawi kita melakukan sebuah kesalahan. Terus bisa juga kita mengatakan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau lagi bisa kamu di sini misalkan Busi tidak mencari kesalahan atau siapa yang salah. Jadi kita berusaha sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini, seperti itu. Di posisi selanjutnya yaitu ada validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan tindakan ketidakdisiplinan, itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dia, kan seperti itu. Nah, di sini kita memvalidasi, oh padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh, misalkan ada siswa yang misuh atau mengumpat seperti itu, kita kan bisa nggak boleh diterapkan ya. Nah, misalkan dia bertengkar sama temannya, dia pisu-pisuan seperti itu. Sebenarnya kita bisa memvalidasi bahwa tindakan itu salah, itu dengan kita padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalkan jodosan atau coba-cobaan. Nah, ternyata dia hanya dia masih kategori hanya di mulut saja, tidak berupa tindakan. Nah, tapi kita perlu memvalidasi bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah, dan sebenarnya ada misalkan dia boleh nggak melakukan sesuatu itu karena memang ada yang perlu kamu lindungi, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah menanyakan
menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, jadi kita ketika proses yang segitiga resolusi yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, kita boleh mengkaitkan dengan apa yang sudah dia yakini. Oh ini loh, berarti ada yang kamu langgar dari keyakinan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa diucapkan bisa dibaca di sini bahwa apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Terus apalagi misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini dia kita berusaha mengajak mereka untuk mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi proses manajer tadi disempurnakan dengan segitiga resolusi seperti ini. Nah, di sini saya juga pernah melakukan praktek penerapan segitiga resolusi. Memang sebagai bagian tugas dari CGW ya. Ini bisa dibagi monggo untuk berbagi YouTube-nya monggo. Ini bisa dengan lihat di YouTube saya. Itu saya melakukan segitiga resolusi. Ini proses syutingnya memang rekayasa, tapi memang benar-benar kejadian ini terjadi dan saya lakukan juga seperti itu. Sambil melihat bisa saya tanyakan juga, mungkin bisa ada salah satu guru yang menyampaikan sebenarnya sebagai guru selama ini posisi pemeran mana yang sudah saya lakukan. Mungkin apa sih? Ke depan buat nama-nama. Tuhan, monggo. Nah. Oke, kalau yang sering saya lakukan ya dari kontrol yang pernah sebenarnya tipis-tipis hampir semuanya pernah saya lakukan, tapi lebih kepada yang pemantauan, pemantauan karena biasanya sebelum tindakan diberikan kontrol kepada siswa, memang kesepakatan antara mungkin wali kelas dan juga BK. Jadi sini juga setelah terkait dengan tata tertib dan yang lainnya, maka saya tidak memantau saja, tidak memantau. Itu lebih sering saya lakukan seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Hasim. Kalau panjenengan saya boleh berbagi sedikit, itu mungkin kalau dari saya sendiri sebagai guru, ya posisi kontrol yang sudah saya lakukan itu memang lebih banyak itu ke teman, terus ada pembuat merasa bersalah. Ini cukup sering saya lakukan karena menurut saya motivasi itu kadang kalau dibutuhkan dari diri sendiri itu kan kadang kurang termotivasi. Nah ternyata itu memang tidak boleh ya. Memang motivasi itu harus dari diri saya sendiri, bukan dari misalkan kasihan ke orang tua atau seperti itu. Dan yang saya lakukan juga memang saya memantau. Tapi kalau menghukum insya Allah saya tidak, karena contohnya hukuman itu kita boleh sebenarnya memberikan konsekuensi kepada siswa, tetapi sesuai konteksnya. Contoh misalkan Pak Tony yang guru olahraga, misalkan ada anak yang najis kan, tidak ikut olahraga berkali-kali, gitu. Itu hukumannya juga ada kaitannya dengan olahraga. Misal lari-lari dulu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau pas mabok matematika yang saya aku, misalkan, sudah gara PR, tugas malas, dan sebenarnya malah saya suruh nyatet berulang kali, atau saya suruh lari-lari, bersihkan WC, itu memang tidak sesuai. Jadi kalau misalkan memberikan hukuman, bukan hukuman ya, sanksi atau konsekuensi silakan disesuaikan dengan kesalahan dan bapak yang dilakukan seperti itu. Ini saya sampaikan kesimpulan karena saya yang terakhir menyampaikan. Ini jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk oleh siswa, mari kita perkuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan jadi karakter yang baik, otomatis akan menjadi budaya positif sehingga anak ini bisa belajar dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya pembelajaran akan lebih bermakna seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Linda sebagai moderator. Luar biasa sekali atas pemaparan dari Ibu-Ibu calon guru penggerak. Silakan Ibu Mahfud yang memulia. Ya, demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu-Ibu calon guru penggerak pada siang hari ini. Acara selanjutnya ya, ini masih ada lagi yang masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, harus semangat karena ini acara yang selanjutnya itu tanya jawab ya.
Tanya jawab hanya 2 termin saja. 1 termin terdiri dari 2 pertanyaan. Ya, jangan sampai tidak ada yang bertanya ya. Harus bertanya yang wajib ya. Ya. Tipe anu itu tadi. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Termin pertama silakan 2 pertanyaan saja. Ya, Bapak Firdi, silakan Bapak pakai mikrofon atau ke depan saja Pak? Ke depan Bapak Firdi. Kebetulan ke pintu Sri Mawar, karena yang masih fresh tadi. Kalau yang lain sudah nggak fresh. Kita tidak boleh menjas dan kita juga harus menggali kepada siswanya ketika dia melakukan kesalahan dan seterusnya jika dia nanti ada perbaikan gitu ya. Nah, masalahnya bukan masalah, tantangannya di sini di SMK BKM bagaimana misal jika siswa tersebut ketika kita ada omong terkait itu tadi kesalahannya dia ingin kita menggali dan seterusnya, tapi anaknya tidak paham, nggak betul, dan ketika dia ngomong kita pun jadi nggak betul. Jadi tidak ada komunikasi interaktif yang baik gitu ya. Dan itu sudah terjadi di farmasi kemarin dan di sekarang di perawatan. Nah, bagaimana itu mengatasi itu tadi komunikasi yang tidak efektif yang terjadi ketika kita mau melakukan hal seperti itu. Iya, jawab sambil berdiri, teman-teman. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Firdi. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi pernah mengalami hal yang seperti itu. Dulu tuh saya sampai dulu sebelum saya ikut guru penggerak itu ya saya stres otomatis ya. Waduh, ini harus saya tangani dengan cara yang bagaimana? Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak dan mempelajari modul 1.4, memang kita cenderung tidak melaksanakan posisi kontrol di guru itu secara benar. Kadang kita merasa, yo aku benar, kamu salah, kan gitu. Kita sebagai guru itu merasa paling benar, seperti itu. Kadang solusi itu kita yang menawarkan. Nah, kalau anak tidak bisa diajak komunikasi, itu memang jadi tadi posisi kontrol guru itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh misalnya saya jadi teman, jadi pemantau, itu ya oke lah, agak nyambung. Tapi kalau kita jadi teman sama penghukum kan nggak akan bisa seperti itu. Jadi memang posisi manajer itu yang paling pas lah seperti itu, tapi dengan segitiga restitusi yang utuh atau tepat. Jadi mungkin selama ini kita sudah melakukan segitiga restitusi, cuma belum secara utuh seperti itu. Bagaimana cara mengajak komunikasinya? Kan kita harus tahu karakteristik siswanya duluan. Kalau dia tipikal yang akan diajak omong, diajak komunikasi yang baik, ya kita harus memahami. Oh, karakter siswa ini nek susah diajak omong, kita berarti berposisi sebagai teman dulu. Kita memposisikan diri sebagai teman, kita ajak ngobrol, ya ajak langsung ke kesalahannya. Jadi ya diajak ngobrol apa gitu, dipancing-pancing dulu, misalnya seperti itu. Baru kemudian posisi manajer itu bisa kita lakukan dengan proses segitiga restitusi yang utuh. Jadi tidak terpotong. Saya ingat, saya itu ada pertanyaan di salah satu modul 1.4 Mas ya. Itu apakah Anda sudah melakukan segitiga restitusi kan gitu? Saya jawab saya sudah, tapi saya belum melakukannya secara utuh. Saya hanya menstabilkan identitas memvalidasi kesalahannya tapi saya lupa menanyakan keyakinan. Saya memberikan solusi kepada anak tanpa anak tahu solusi ini bukan dari dirinya. Nah, sekarang kita waktunya berubah. Kita harus bisa, solusi yang bisa kamu tawarkan itu seperti apa? Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau anak tidak bisa diajak komunikasi, ya awal-awal dulu kita berposisi sebagai teman, baru nanti posisi yang lain kita masuk ke sana. Seperti itu. Mungkin bisa kita menambahkan dari Bapak Ibu. Jadi ketika memang siswa-siswa kita ini ada yang bermasalah, itu pastinya yang harus kita lakukan itu adalah pendekatan secara personal. Kita ajak ngomong dia dari hati ke hati, makanya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Sri. Jadi
kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita berkolaborasi dengan siapa? Ya rekan sejawat kita, misalnya dengan guru BK kita dulu, kita ajak ngomong untuk mencari solusi kalau anak seperti ini itu bagaimana. Kemudian selain itu juga kita harus berkolaborasi dengan orang tua juga. Jadi mengajak ngobrol kebiasaan dia itu di rumah bagaimana, agar supaya kita itu juga ketika di sekolah itu tahu betul karakternya anak seperti apa. Terus kemudian kalau semuanya mentok, ya kita balik lagi. Kita harus berdoa, mendoakan anak-anak atau peserta didik kita supaya bagaimana dia lebih baik lagi. Ngapain ya Bapak Ibu? Itu mungkin senjata kita yang andalan yang terakhir untuk supaya peserta didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin bisa bukan. Sebetulnya tadi Pak Billy juga sudah menyampaikan bahwa ini terjadi pada farmasi yang disampaikan di restitusi ini. Dan waktu itu memang saya juga seperti Bu Sri sudah melakukan restitusi, tetapi memang belum sempurna, belum lengkap. Artinya pada saat itu saya hanya mencari apa sih sebetulnya ini yang dimaksud nanda kan Pak ya? Sudah alumni. Jadi sebetulnya kami pun juga, saya kolaborasi dengan teman sejawat dari tim produktif menanyakan sebetulnya kenapa sih kok dia sulit sekali diajak komunikasi yang baik. Nah, kita sampai ke visit ke rumahnya juga beberapa kali, dan betul yang disampaikan Bu Eli bahwa peran orang tua dan juga wali kelas wali kelas ini juga luar biasa, apalagi kakaknya mumet sambunan. Waktu itu memang ya harus ada kolaborasi, baik itu guru BK juga sama, dan terbukti memang restitusinya belum lengkap, belum ada menanyakan keyakinan kelasnya juga belum ada, masih divalidasi identitas sama tindakan yang salah. Namun akhirnya sedikit banyak sudah berubah. Kemarin juga sudah lulus sampai di lulus SMK, sehingga kembali lagi bahwa tidak bisa dilakukan sendiri, namun ada kolaborasi dari beberapa pihak. Terima kasih. Sudah dijawab dari 3 narasumber langsung, dipun Pak Firly. Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk termin pertama, monggo Bapak Ibu yang di belakang supaya tidak ngantuk ya. Monggo Pak Haryadi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin Bu Devi. Monggo Bu Devi. Aku sedang jawabannya ini. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan ini untuk materinya Bu Eli. Tadi kan mengenai keyakinan kelas. Nah, biasanya di keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas pas di awal masuk. Nah, itu kan biasanya keyakinan kelas itu terlambat atau melanggar sesuatu. Nah, itu kan akan mendapat hukuman A, B, C, seperti itu. Tapi kalau pas pada waktu itu kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi ada beberapa guru yang mungkin jadi membela gitu, seperti membela, oh berarti ini tidak boleh dilakukan, terus dibiarkan saja, nah seperti itu. Nah, itu bagaimana untuk cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi biasanya kalau ada anak yang melanggar itu ibunya dalam arti di sini wali kelas itu pasti sedikit membela, makanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat satu keyakinan kelas, di sini itu harus kita bicarakan juga konsekuensinya. Jadi misalkan kalau melanggar, nanti apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita komunikasikan juga di awal supaya tidak terjadi apa, kalau melanggar terus dibela. Ini jadi akhirnya keyakinan kelasnya kan jadi tidak bermanfaat karena seperti mental seperti itu. Padahal ini keyakinan kelas ini kan kita bentuk sebagai suatu curah pendapat
di mana di situ kalau keyakinan kelas sudah ditampilkan itu adalah bentuk dari kelas yang mereka inginkan. Jadi supaya mereka nyaman, aman, dan juga di kelas itu pembelajaran bisa berjalan baik seperti itu kan, kita buatnya itu adalah dengan seperti itu. Dan harapannya di dalam keyakinan kelas itu kan muncul motivasi dari dalam diri dia sendiri. Jadi ada supaya dia lebih bersemangat, lebih tergerak hatinya, gitu. Jadi di sini harus kita sampaikan juga konsekuensinya, mungkin seperti itu, gitu. Mungkin dari saya itu mungkin bisa menambahkan. Sedikit menambahi, itu tadi kan bagaimana kalau ternyata guru lain itu ternyata malah membela tindakan yang salah, kan seperti itu. Saya tambahkan itu mungkin ya kita keyakinan kelas itu bukan hanya yang membuat wali kelas, bukan. Jadi setiap guru itu kalau bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing, keyakinan kelas mata pelajaran seperti itu. Ketika kemarin saya itu membuat keyakinan kelas matematika. Nah, ketika itu sudah kesepakatan saya dengan siswa, ya sudah itu. Jangan lupa disosialisasikan, makanya ditempelkan, kan seperti itu. Ketika ditempelkan, ketika ada guru yang lain masuk, silakan ditunjukkan, oh ini loh kesepakatan. Jadi ini jadi kesepakatan kita warga sekolah. Jadi nanti budaya positif ini yang akan terbentuk. Jadi bukan hanya keyakinan kelas. Awalnya memang dari keyakinan kelas, jadinya keyakinan sekolah, jadinya membudaya secara positif di lingkungan sekolah seperti itu. Sampun Bu Devi. Sampun Ibu Devi sudah terjawab pertanyaannya. Kali ini saya tidak lengkap kalau belum ada refleksi dari Bapak Ibu peserta diseminasi. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya, monggo Bu Desi kan? Monggo maju di sini mau. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksi dari hasil diseminasi dari penyajian pemateri, yaitu kegiatan pembelajaran itu harus diciptakan dengan rasa aman dan nyaman, dengan penerapan budaya positif dengan tujuan di mana dapat membentuk karakter siswa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yusita. Terima kasih. Di sini saya tutup dari pemateri dulu, Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga sudah memberikan banyak dukungan kepada kami dalam mengikuti guru penggerak. Tanpa panjenengan semua, tidak mungkin kami bertiga di sini dapat menyampaikan diseminasi dan menyelesaikan program guru penggerak. Sekali lagi semangat juga untuk guru-guru lain yang sedang proses untuk mengikuti guru penggerak. Saya nggak mau kalah tapi sama Bu Eli tadi kan menyampaikan pantun. Saya juga sedikit puisi, aduh nggak puisi buatan sakit. Nah, iu painem dasarnya kecantol cendelo. Cukup semanten atau kaulo. Nah, nonton reok para gone kanton siga. Terima kasih, salam guru penggerak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi akhir tentang budaya positif di SMK Kesehatan Nagari Medika Ponorogo telah usai. Saya selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf atas kekurangan maupun kata-kata yang salah. Ya, atas perhatian Bapak Ibu saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu dimohon tidak keluar dari ruangan ini terlebih dahulu ya, karena akan ada sesi foto-foto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selin Ramadhani Agnesia Putri dari kelas 11 Farmasi 1 SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Kami telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas matematika dengan Bu Sri Rezeki. Dalam proses pembuatannya, kami juga diarahkan untuk menyebutkan kewajiban sebagai siswa. Bagaimana jika kami melakukan pelanggaran dan juga guru seperti apa yang kami harapkan. Saya juga memiliki kesadaran dalam diri saya untuk mematuhi peraturan tanpa adanya suatu paksaan. Kami belajar dengan rasa senang dan nyaman. Terima kasih Bu Sri, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Damayanti, Guru BK SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Di sini saya merasa bangga kepada Bu Sri Rezeki yang telah mengikuti dengan baik program Guru Penggerak. Diseminasi tentang budaya positif sebagai aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Sri, menurut saya dapat memberikan dampak luar biasa kepada Bapak Ibu Guru di lingkungan SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo, khususnya saya sebagai Guru BK. Banyak informasi dan pengetahuan baru yang saya peroleh setelah mengikuti diseminasi tersebut. Pengalaman yang telah dibagikan Bu Sri sangat membantu saya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Saran saya, kegiatan seperti itu dapat dilakukan secara kontinu dan konsisten. Semangat selalu Bu Sri, semoga sukses dalam pelaksanaan program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.